Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat petani kelapa sawit ya. Pada kesempatan hari ini untuk para petani kelapa sawit yang berada dimanapun, pada hari ini kita akan memberikan satu pelajaran, ya satu ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat. Ilmu yang saya sampaikan yaitu masalah gulma yang ada di pokok sawit ini ya. Kalau di musim penghujan, ini gulma ini akan tumbuh subur karena kandungan air di batang itu semakin banyak karena tetesan hujan. Jadi untuk itu kita buang, maksud di sini kita buang, tidak boleh menggunakan herbisida. Kalau menggunakan herbisida nanti ini ah, apa racun itu akan menyerap melalui pelepah ini, akan membuat pokok sawit kita akan stres, bukan mati enggak, tapi stres. Dia produksinya akan berkurang. Nah, seperti itu. Jadi untuk itu caranya gimana? Kita cabut yang ini. Kita cabut pakai tangan saja. Ini karena di pokok ini itu enggak terlalu susah untuk cabutnya. Lembut dan lunak. Gampang pun untuk membersihkannya. Tidak sesusah mungkin. Tapi kalau udah yang pokoknya tinggi, udah tinggi nggak kejangkau sama tangan kita, itu biarkan saja. Nanti kan kalau udah tinggi dia tuh nanti kan pelepah ini akan terkelupas, itu biarkan saja. Asalkan jangan ada kayu yang tumbuh dekat batangnya. Itu ada namanya benalu. Itu nggak bagus. Benalu itu yang tumbuh di pokok sawit itu akan membuat sawit itu kekurangan nutrisi dan kurang memproduksi buah. Makanya untuk itu para petani ini dicabut saja. Ya, dicabut nih, lembut nih selesai kayak gini, dicabut saja. Nah, bersihnya kayak gini aja. Untuk mengurangi gulma yang ada di pokok ini. Seperti ini, dicabut, dibersihin seperti ini. Nah, ini yang udah saya lihat kan di video-video tadi kan. Seperti itulah. Ini musim penghujan dibuang supaya sawit itu lebih mantap dan lebih produktivitasnya lebih bagus. Sebenarnya dibuang ini tidak ada pengaruhnya dengan zat makanan, tidak ada pengaruhnya. Karena pakis yang tumbuh di sini dia sekedar menyerap kadar air saja. Yang ada di pelepah-pelepah ini kan lembut, dia memakan pelepah-pelepah yang udah kering, udah mati ini, dia busuk. Ini pelepah-pelepah sisa-sisa ini, kan sisa-sisa ini ada nutrisinya. Nanti kalau udah busuk dimakannya nanti terkelupas tinggal batangnya. Di situ tidak ada pengaruh untuk makan nutrisi kecuali kayu namanya yang dalu itu iya. Oke, untuk para petani moga-moga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini kan. Yang terlebih dahulu jangan menggunakan herbisida, tidak boleh. Kalau ada binalu yang ada tumbuh di batang ini dibuang karena itu memakan nutrisi dari pokok sawit sendiri. Tapi kalau pakis atau rumput itu tidak ada pengaruhnya dengan nutrisi karena itu cuman dia tumbuh karena dia dimakan sisa-sisa pelepah yang mati ini. Itu. Jadi untuk para petani, inilah sebenarnya pada musim kemarau ini fungsinya adalah sebenarnya fungsi adalah untuk menyerap kadar air untuk supaya nggak kering kena kemarau, biar kadar air itu selalu utuh. Ini kalau musim kemarau ini kering, ujung-ujung ini kering, ini basah. Ini basah kita lihat ya, ini basah. Tapi kalau musim kemarau ini kering, makanya pakis ini akan tertutup yang ininya, maka akan selalu basah. Itu gunanya untuk kadar airnya tersimpan di batang ini akan mencucur ke bawah. Itu fungsinya satu. Jadi untuk para petani kelapa sawit, biar sawit kita tidak stres, jangan sekali-kali untuk menyemprotkan batang sawit ini. Banyak di antara petani kita menyemprotnya pakai herbisida. Itu sangatlah pengaruh terhadap pertumbuhan kelapa sawit itu tersebut. Jadi untuk pada musim hujan ini memang adalah waktunya perawatan. Waktu perawatan yaitu
Tapi dengan syarat jangan pernah disemprot total biarpun musim hujan maupun kemarau. Nah, tetap piringan sama jalan pikulnya saja. Piringan sama jalan pikulnya saja. Karena apa? Karena kalau seandainya perkebunan itu terlalu bersih, bukan bilang bersih itu nggak bagus ya, bagus. Jadi kalau terlalu bersih, otomatis pertama unsur hara tanah itu akan terkikis bawa oleh hujan atau air. Yang kedua, pada musim kemarau otomatis kelembapan tanah itu tidak ada kelembapannya karena tidak ada untuk menutupi unsur hara tanah itu tersebut, maka tanah itu akan mudah erosi atau unsur haranya hanyut dibawa oleh air. Nah, itulah fungsinya yang saya bilangin. Boleh menyemprot itu, boleh herbisida tuh kalau sawit udah besar seperti ini sekali 1 tahun. Habis itu sekali untuk dibersihkan pakai tebas, pakai mesin potong rumput. Itu sekali, berarti 2 tahun perawatannya. Cukup sekali 2 tahun perawatannya. Kalau cepat pertumbuhan rumputnya atau gulmanya, cukup piringannya aja disemprot sama jalan pikulnya saja. Itulah yang sangat penting. Kenapa? Piringan sama jalan pikul itu sangat penting untuk menjaga pemanen dari binatang-binatang seperti kelabang, kalajengking, atau ular. Jadi kalau bersih piringannya sama jalan pikulnya, jadi terjagalah tukang panennya dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Itulah untuk para petani kelapa sawit. Sekarang ini seperti itulah di petani yang kita lihat. Ini pokoknya memang nggak kelihatan buahnya, kemarahannya tidak ada. Cuman saya sendiri. Mudah-mudahan manfaat yang Adi Petani sampaikan masalah pokok ini itu seharusnya daripada musim hujan dicabut saja. Kalau musim kemarau tidak usah dicabut karena musim kemarau itu untuk menutupi dan untuk kelembapan pada batang tersebut. Dan untuk kalau musim hujan cabut saja, tidak ada pengaruhnya. Nah itu. Jadi biar bersih kebun kita itu, yang kita cari itu adalah buah dan pertumbuhan kelapa sawit. Kalau pertumbuhannya bagus, otomatis buahnya, produksinya cukup bagus. Oke, cukup sekian untuk para petani. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Biarpun sedikit ilmu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi petani milenial, bagi petani pemula atau semuanya. Yang ada mau bertanya silahkan di komen di komentar. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.